جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak terutama dan juga ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ilmu adalah terbedakan antara yang berilmu dengan yang tidak. Sampai di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Juga di surat Al-Mujadalah, di surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Maka Mus'ab bin Az-Zubair rahimahullah berkata kepada putranya, "Ta'allam al-ilm, wahai putraku, pelajarilah ilmu. Fa in lam yakun laka mal, kana laka jamala." Pelajarilah ilmu. Sekiranya engkau tidak punya harta, maka ilmu itu adalah keindahan milikmu. Atau fa in yakun laka mal, kana laka jamala, yaitu jika engkau memiliki harta, maka harta tersebut adalah keindahan, atau bisa juga ilmu itu menghiasi harta itu. Wa in lam yakun laka mal, kana laka malan. Adapun jika engkau menuntut ilmu lalu tidak memiliki harta, maka ilmu itulah hartamu. Artinya apa? Orang kalau punya ilmu, enggak peduli dia kere atau kaya, maka ada kebaikannya. Jika dia kere, maka ilmunya lah kekayaannya. Jika dia kaya, maka ilmulah perhiasannya. Namun jika orang sebatas kaya dan enggak punya ilmu, maka kekayaannya tidak punya perhiasan, dan kalaupun dia miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, berangkat dari bagaimana sekarang pemuda-pemuda dan anak-anak muda sekarang yang mental mereka tidak seperti generasi sebelumnya, apalagi generasi lawas, termasuk di antara bapak-bapak.
yang memiliki semangat perjuangan untuk mencari nafkah dan semisalnya, yang memiliki loyalitas dan integritas. Jangan sampai kita mewariskan pada keturunan kita semacam harta saja, kemapanan hidup, kemudahannya yang memang sudah dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla, ditambah mudah oleh pemanjaan dari kita terhadap generasi bawah kita atau cucu kita bagi sebagian yang memiliki cucu, dan membiarkan mereka dalam kemanjaan begitu saja tanpa memikirkan bahwasanya karakter anak-anak muda Gen Z dan juga Gen Alpha setelahnya itu tidak bisa disamakan dengan generasi bapak dan generasi ibu-ibu. Yang mana generasi kita atau angkatan atas saya itu bapak-bapak sekalian rahimakumullah, yang kalau misalnya keadaan terjepit itu masih bisa mencari, berjuang. Adapun banyak dari generasi sekarang terjepit enggak, dimudahkan namun enggak mau berjuang. Bahkan dikatakan di USA, Amerika Serikat, mulai banyak perusahaan-perusahaan yang kurang berkenan untuk meng-hire atau mereka tidak mau punya karyawan atau pekerja dari kalangan Gen Z. Gen Z itu kelahiran antara 98 sampai 2012-an. Karena ternyata susah punya karyawan-karyawan yang seperti ini. Enggak mau diajak berjuang dan mudah broken, mudah patah. Enggak bisa berlama-lama dengannya. Disuruh juga susah. Diperparah, anak-anak ini atau pemuda-pemuda ini sudah diberikan fasilitas yang enak oleh orang tuanya. Jadi mentalnya itu semakin down, mental untuk berjuang semakin rendah. Yang ada mental apa? Entertainment. Dan dikhawatirkan di Indonesia ini lebih turun kualitasnya, dikhawatirkan gitu. Giliran demo paling atas tuh. Dan gak ngerti apa yang diperjuangkan juga, belum tentu ngerti. Namun giliran mencari betul-betul nafkah, mencari berjuang betul-betul sesuai dengan bagaimana orang-orang dahulu berjuang, enggak bisa, enggak mau. Tapi sudah dienakin. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, cari dari semua jemaah di sini, siapa yang kelahirannya setelah 98 selain dari anak-anak yang dibawa oleh bapak-bapak. Mana di antara mereka yang mau majelis ilmu? Mana coba lihat. Rata-rata sudah berusia, mohon maaf, di atas 40, di atas 30 lah. Mana anak-anak atas 10 sampai 29 sekarang? Coba cari. Dan terbukti di majelis ini. Kemana mereka jemaah? Kemana mereka? Apakah ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan ke depannya? Mereka akan beralasan, kami cukup live streaming. Saya kasih live streaming ini bukan untuk Gen Z atau Gen Alpha, tapi untuk orang yang memang jauh di sana yang tidak mampu untuk majelis. Kalau alasan anak-anak ini adalah efisiensi waktu, ini omong kosong. Omong kosong. Kita dapatkan banyak dari mereka melalaikan banyak waktunya. Maka efisiensi waktu, tenaga, energi dan seterusnya itu adalah omong kosong mereka semata. Karena memang dimanjakan. Maka bapak-bapak ini harus tegas dan ibu-ibu juga harus tegas untuk anak-anak kita nih. Diperparah juga dengan banyak dari kita ini generasi milenial atau boomer sebelumnya yang kalau anak di sekolah dididik oleh pesantren atau sekolahnya dengan didikan yang mungkin agak sedikit keras, namun sebenarnya bisa, nah insyaallah kita mudah nggak terima. Kita lapor polisi, kita dan seterusnya, memanjakan anak itu. Beda dengan orang tua kita kepada kita dulu. Jadi
Jangan karena rasa iba dan kasihan serta ingin bakti pada anak, kemudian menjadikan anak-anak kita sekarang ini yaitu dimanjakan dengan fasilitas dan tidak dibawa mentalnya kepada mental orang-orang yang berjuang. Jadikanlah anak-anak cucu kita orang-orang yang berbeda dengan generasi di masanya. Contohkan jemaah sekalian Allah. Dan ilmu ini tidak didapat dengan rahatul jism, yaitu rehat tubuh, banyak tidur. Enggak. Melainkan dengan fikiran, dengan energi, dengan tenaga, dengan akal yang sehat, dengan kerajinan dan kesadaran. Maka kita dapatkan jemaah sekalian rahimakumullah kemalasan yang luar biasa. Dengan banyaknya fitur dan pilihan di handphone, maka banyak dari generasi sekarang meremehkan ilmu. Ketika ilmu itu diremehkan, maka ahli ilmu dan ulama lebih mudah diremehkan. Maka ada majelis dekat rumah, enggak mau datang. Ya karena enggak merasa berharga itu majelis atau ilmunya enggak berharga. Ala kulli hal di sini maksud saya di sini rahimakumullah bahwa Al-Qur'an, hadis memang bisa dibaca di rumah. Tetapi ketika kesadaran akan pahala yang besar, mengadakan majlis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga hadis, maka kesadaran akan mencari ridha Allah dan pahala Allah itulah yang mendorong kita untuk ada di majlis. Dan itu ada pada generasi-generasi seperti alhamdulillah kita. Mungkin kalau saya masih milenial, sebagian bapak generasi boomer. Namun kesadaran tersebut dikalahkan oleh alasan efisiensi dan kemalasan yang ada pada generasi bawah kita jemaah. Dan itu bukan sesuatu yang boleh dibiarkan dan dianggap biasa saja, namanya juga anak muda. Betapa seringnya alasan namanya juga anak muda melegalisir kemaksiatan dan juga keburukan. Maka enggak ada namanya juga. Sekali salah itu salah. Sekali menjurus kepada kesalahan kedepannya, maka kita katakan ini kedepannya bakal repot. Jangan kita katakan namanya juga. Kalau misalnya ibu-ibu rajin ghibah, kita nggak bisa ngomong namanya juga ibu-ibu, nggak bisa. Karena di hadapan Allah, ketika Allah tanya, kenapa Anda suka ghibah? Dia nggak bakal bisa berjawab, Pak, ya Allah, namanya juga saya ibu-ibu, nggak ada kayak gitu. Ya kan? Bapak-bapak bermaksiat, nggak bisa. Alasan namanya juga saya bapak-bapak, ya Allah, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak ada alasan seperti itu. Yang ada hukuman malah nanti jadinya. Maka ilmu ini butuh kesadaran untuk menggapainya. Sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang perlu kita kupas. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang hukuman bagi pelaku maksiat. Dan betapa maraknya itu terutama maksiat dosa besar di masa ini. Ini bukan dalam rangka mencela masa, bukan pula dalam rangka putus asa, melainkan kita mengkhabarkan apa adanya dari kenyataan yang terjadi, dikorelasikan kemudian dengan ancaman-ancaman yang ada di hadis yang akan kita bacakan ini. Ya, kita bacakan mungkin ini hadis agak panjang sekitar 3 halaman. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatil ma'asi, di antara dampak-dampak atau hukuman bagi pelaku maksiat, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya dari Samurah bin Jundub, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum al-barihata ru'ya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya sering bertanya kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian bermimpi? Itu biasanya ba'da subuh. Nabi SAW bertanya kepada
sahabat-sahabatnya, siapa tadi malam yang mimpi? Maka berceritalah beliau, yaitu Nabi SAW, fayaqussu alaihi man sya'allah an yaqus, maka jika ada sahabat yang bermimpi, maka berceritalah kepada beliau siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menceritakan mimpinya. Jadi diperbolehkan untuk menceritakan mimpi yang baik dan benar, bukan mimpi buruk, menceritakannya kepada Labib Habib, menceritakannya kepada Labib Habib, yaitu kepada orang yang memiliki akal. Orang maksudnya di sini orang yang memiliki kecerdasan ilmu, dan juga kepada Habib, orang yang mencintaimu. Jangan ceritakan mimpi kepada sufaha, orang-orang bodoh, atau kepada juhala. Jangan menceritakan mimpi kepada husada, yaitu orang-orang hasad yang membenci antum. Maka ceritakan mimpi kepada orang-orang yang Labib Habib, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang mimpi atau ilmu syar'i, dan juga orang yang netral atau mencintaimu. Di sini sebagian Nabi SAW, sebagian sahabat menceritakan mimpinya. Kadang beliau tafsirkan mimpi sahabat tersebut. Kemudian suatu pagi beliau bercerita, semalam, ini langsung terjemahnya saja karena panjang. Semalam aku didatangi dua malaikat. Mereka membangunkanku dan berkata, mari kita pergi. Yaitu intaliq, mari kita pergi. Taib, mimpinya Nabi SAW dan para Nabi SAW, semua mimpinya adalah mimpi baik, atau disebut wahyu. Semua mimpinya Nabi dan para Nabi sebelumnya, itu mimpinya semuanya wahyu. Sehingga semua mimpinya ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dan baik, salihah. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya para nabi tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah pada hakikatnya adalah dari syaitan. Ya, jadi ru'ya sadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulm minasyaitan, adapun mimpi buruk dari syaitan. Dan mimpi basah termasuk mimpi buruk selama yang dimimpikan adalah bukan pasangan sahnya, maka itu dari syaitan. Dan itu bukan mimpi baik. Mungkin baik secara hawa nafsu, tetapi secara hakiki itu adalah mimpi buruk dari syaitan. Adapun seorang mukmin, ketika dia bermimpi baik, maka kata Nabi SAW, itu adalah juz atau bagian dari sekian dari kenabian. Maksudnya apa? Maksudnya mimpi baik seorang mukmin yatahaqqaq, maka akan terrealisir maksudnya. Jadi jangan remehkan mimpi baik yang teringat dan terasa banget itu mimpi, teringat banget, maka itu ada isyarat sesuatu. Kadang sahibul ru'ya, yaitu pemilik mimpi, itu bisa menafsirkan sendiri karena dia lebih tahu tentang konteks dirinya. Namun kadang membutuhkan seorang yang berilmu tentang syariat Allah, akidah yang benar, dan tafsir mimpi untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nabi SAW kemudian melanjutkan ceritanya. Lalu berangkatlah aku bersama keduanya, kedua malaikat. Di tengah perjalanan kami mendapati seorang pria yang tengah berbaring. Jadi digambarkan dalam mimpi ada seorang pria tengah berbaring. Tepat di sampingnya berdiri seseorang yang membawa sebongkah batu besar. Di sampingnya ada sebongkah batu besar, orang bawa batu tersebut. Tiba-tiba batu itu dijatuhkan di atas kepala pria pertama sehingga pecahlah kepalanya, sedangkan batu tersebut jatuh menggelinding. Ya, batu itu dijatuhkan di atas kepala pria pertama yang lagi berbaring, pecah kepalanya, dan batu tersebut jatuh menggelinding. Orang kedua yang memecahkan itu, yang lempar batu itu, yang memecahkan kepala orang pertama, orang kedua mengikuti batu itu kemudian mengambil lagi. Ketika kembali kepada orang pertama tadi,
dia mendapati kepala pria yang tadi berbaring itu sudah pulih seperti sedia kala. Perbuatan yang sama terjadi lagi, yaitu dipecahin lagi, gelinding lagi itu batu, dipungut lagi, kemudian balik ke tempatnya tadi, kepalanya sudah normal lagi, dipecahin lagi, jadi berulang-ulang. Maka aku bertanya kepada kedua malaikat, subhanallah, apa ini? Maka kata para malaikat, intaliq, pergilah, mari kita pergi. Jadi enggak langsung dijawab. Maka kami pun pergi. Selanjutnya kami mendatangi seorang pria yang tengah berbaring terlentang sambil bersandar pada tengkuknya. Itu gimana? Iya, bersandar pada tengkuknya. Gimana tuh? Berbaring terlentang sambil bersandar pada tengkuknya. Ada yang mau contohin nggak coba? Ada juga. Ya tidur biasa gitu aja. Tiba-tiba ada orang lain berdiri tepat di atasnya dengan membawa pengait dari besi. Bersandar, jadi berbaring terlentang kayak mungkin gimana ya? Coba gimana? Berbaring terlentang sambil bersandar pada tengkuknya. Nyender gitu, nyender. Ya. Tiba-tiba ada orang lain berdiri tepat di atasnya dengan membawa pengait dari besi. Jadi ada pengait dari besi ini kayak kail, kayak penyangitnya, tapi gede dari besi. Ia mengarah kepada salah satu bagian wajah dari orang pertama tadi. Jadi yang sandaran tadi, ya, mengarah ke orang wajah itu dia. Lalu mengoyak ini mulut sampai ke tengkuk. Set ke sini. Sampai ke tengkuk ini nih di sini. Dikoyak, dirobek sampai ditarik gitu sampai kayak gini sampai ke tengkuk ini. Kemudian mengoyak hidungnya, lubang kedua ya sampai ke tengkuk, dikoyak sini. Kemudian mengoyak bagian matanya sampai ke tengkuk belakang. Jadi 3 ini. Set sampai ke sini. Ya. Itu satu sisi dari bagian wajah. Setelah itu ia beralih kepada sisi lain dari wajah ini. Lantas melakukan hal yang sama dari bibir, mulut, di apa ya? Di apa tadi? Dikoyak gitu, dirobek gitu sampai ke tengkuk. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bagian hidung, kemudian bagian mata. Nauzubillah min dzalik. Tidaklah ia selesai mengoyak bagian wajah tersebut, melainkan bagian wajah baru mau selesai mengoyak bagian wajah bagian kiri, yang wajah bagian kanan udah sembuh lagi. Balik lagi ke sedia kala, dikoyak lagi. Ini yang ini balik lagi sedia kala, dikoyak lagi. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka aku bertanya, ya Rasulullah bertanya, subhanallah, apa yang dilakukan dua orang ini? Maka kata malaikat itu, intaliq, ayo pergi. Maka kami pun pergi. Selanjutnya kami sampai ke suatu bangunan seperti tungku. Perawi mengira Nabi SAW berkata, terdengar dari dalam tungku, bangunan tungku tersebut, jadi seperti tungku, bangunan tapi dia, berarti di dalamnya itu kayak ada api-api gitu. Terdengar darinya hiruk pikuk dan suara-suara. Kemudian kami menengok ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat kaum pria dan wanita yang telanjang. Tiba-tiba muncullah kobaran api dari bawah itu, tungku dari bawah mereka, kobaran api. Saat hal itu terjadi mereka berteriak-teriak semuanya. Aku pun bertanya, siapa mereka? Intaliq, pergilah. Maka kami pergi lagi. Setelah itu kami mendatangi sebuah sungai. Aku yaitu Samurah bin Jundub mengira Nabi SAW mengatakan sungai itu warnanya merah seperti darah. Anggaplah ini sungai darah. Dalam sungai itu terdapat seseorang yang sedang berenang. Sementara di tepiannya ada orang lain yang telah mengumpulkan batu-batuan dalam jumlah banyak. Jadi di sungai darah itu, di tepiannya ada orang yang lagi berenang. Namun di dekat itu kan di dekat tepian ya. Ada seorang yang berenang, tapi di tepiannya itu ada orang lain yang sedang ngumpulin batu-batu dalam jumlah yang banyak.
Nah, orang yang sedang berenang itu menepi dan mendatangi pengumpul batu yang ada di pinggir kali itu. Lalu membuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu tersebut kepada orang yang berenang. Dan yang tadi berenang menepi kemudian menganga, terus diasupin sama batu-batu itu. Kemudian dia pergi dan berenang kembali ke sungai darah itu. Setiap kembali ke tepian, dia buka lagi tuh mulutnya, dan orang yang tadi ngumpulin batu menyuapin batu-batu tersebut ke mulutnya perenang ini. Siapa kedua orang tersebut? Kata Nabi SAW. Intalik, pergilah. Maka kami bergegas pergi. Sesudah itu kami mendatangi seorang pria yang buruk rupanya. Mungkin seburuk-buruk pria yang pernah kalian lihat. Di sisinya terdapat neraka, bahkan dia mengobarkannya lalu mengitarinya. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat, siapa ini? Tetap dijawab, pergilah. Kami pun pergi hingga sampai ke suatu taman yang subur dan banyak tumbuh pepohonan. Di dalamnya terdapat seorang pria yang tinggi postur tubuhnya. Hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya yang menjulang ke langit saking tingginya orang ini. Di sekitar orang itu terdapat anak-anak. Belum pernah aku melihat anak-anak sebanyak itu. Siapa ini? Maka kata kedua malaikat, Intalik, pergilah. Maka kami pergi. Akhirnya kami sampai di taman yang sangat luas. Belum pernah aku melihat taman yang lebih besar dan lebih indah daripada taman ini. Keduanya berkata kepadaku, masuklah ke taman ini. Maka masuk. Kita pun masuk. Hingga kami sampai ke suatu kota yang dibangun dengan bata emas dan perak. Kami mendatangi gerbang kota dan meminta izin untuk memasukinya. Gerbang itu pun dibuka untuk kami. Kami memasuki kota tersebut dan disambut oleh sejumlah pria. Nah, ini ajaibnya, separuh tubuh mereka ini, pria-pria ini sangat indah, seelok-elok pria yang pernah kalian lihat, the best. Namun separuh lainnya sangat jelek, seperti sejelek-jelek pria yang pernah kalian lihat. Kedua malaikat tersebut berkata kepada mereka, pergilah kalian dan berendamlah di sungai itu. Ini malaikat ini bilang kepada orang-orang yang separuh-paruh ini, separuh yang bagus, separuh yang jelek. Sungai yang dimaksud adalah sungai yang lebar dan airnya terus mengalir. Airnya bagaikan susu karena sangat putih. Mereka pun pergi ke sungai itu, berendam di dalamnya, lalu kembali kepada kami. Tiba-tiba kejelekan yang terdapat pada tubuh mereka lenyap seketika. Maka kata malaikat kepada Rasulullah SAW, apa kata malaikat? Ini adalah surga Adn, serta di sanalah tempat tinggalmu nanti. Ini malaikat ini menjawab ucapan dari seorang profesor dulu, ya, udah belasan tahun lalu atau berapa tahun lalu, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Ada seorang profesor ahli tafsir bahkan, ya, menganggap bahwa Nabi Muhammad enggak dijamin juga masuk surga. Mungkin kita bisa balas, ente kali yang enggak dijamin masuk surga. Ya, orang hadisnya jelas kok. Malaikat sampai berkata, ini adalah surga Adn serta di sana tempat tinggalmu. Kita bilang, ente yang enggak dijamin masuk surga. Ini kita bilang begitu bukan berarti kita katakan dia pasti masuk neraka, bukan. Orang ini sama kayak kita, enggak ada yang jamin. Siapa coba yang menjamin? Dan enggak bisa kita jamin orang lain untuk masuk surga. Sekarang ini enggak bisa, kita enggak tahu apa-apa. Gaib. Ya, kita selamat aja alhamdulillah, belum gimana ya, semoga selamat, tetapi ya, subhanallah nggak bisa kita ngomong itu. Jadi nggak boleh kepedean atau merendahkan Nabi SAW dan kepedean terhadap diri sendiri. Merendahkan Nabi dengan seperti ini, menganggap Nabi nggak dijamin masuk surga. Kemudian ada juga yang kepedean, kadang dai kepedean dengan mengatakan, jemaah nanti kalau misalnya kita di akhirat, saya akan mengingat jemaah.
saya akan rekomendasikan jemaah, saya akan bilang ke Allah, jemaah adalah orang soleh. Saya akan memberi syafaat. Pak Ustadz, antum aja nggak pasti Pak. Masuk surga kita nggak tahu. Jangan kepedean lah, beneran. Ya. Coba kalau misalnya antum bilang ke anak Pak misalnya, Ustadz nanti kalau di akhirat tolong Ustadz ya, jadilah pemberi syafaat buat anak Ustadz. Tolong ingat anak Ustadz kalau di akhirat Ustadz. Anak bilang, insya Allah Pak, insya Allah bakal anak ingat orang kayak antum insya Allah. Kepedean gak nih Ustadznya? Kepedean. Coba, songong banget ya. Kayak yakin gitu, kayak yakin di akhirat itu urusannya tuh ringan gitu loh. Kayak gampang banget. Ya padahal dunia aja urusan banyak yang tidak ringan. Lain di akhirat menganggap bahwasanya dia bisa apa? Insya Allah Pak, siapa yang mau request, yang mau saya ingat nanti misalnya. Subhanallah. Semudah itu tukah baginya akhirat gitu. Ya. Taib, kemudian dikatakan di sini aku segera menengok ke atas. Ternyata terdapat sebuah istana seperti awan putih. Kata malaikat tadi, itulah tempat tinggalmu. Aku pun berkata kepada keduanya, tetapi langsung disela, semoga Allah memberkati kalian. Keduanya pun membiarkanku sehingga aku berusaha memasukinya, mau ke istana tersebut yang bakal jadi tempat tinggal Rasulullah kelak alaihi salatu wassalam. Maka kata malaikat itu, not for now, tidak buat sekarang. No, tidak untuk saat ini, tidak. Kelak nanti engkau akan memasukinya, tapi enggak untuk saat ini. Dan ini di alam mimpi, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Taib, aku berkata kepada kedua malaikat, malam ini aku telah melihat keajaiban, kata Nabi SAW. Apa sebenarnya telah kulihat tadi itu? Apa semuanya itu? Maka malaikat ini menjelaskan, kami akan menjelaskannya kepadamu. Pria pertama yang kau datangi, yang kepalanya pecah tertimpa batu, adalah pria yang mengambil Al-Quran, lalu menolak menghafalnya dan mengamalkan isinya, serta tidur dan lalai dari salat wajib. Jadi ada dua hal di sini, tentang Al-Quran dan tentang masalah salat. Maksudnya mengambil Al-Quran, dia sudah diberi nikmat untuk menghafal Al-Quran. Dia sudah diberi nikmat untuk mempelajari Al-Quran. Dia sudah diberi nikmat untuk mempelajari isi dan kandungan dari Al-Quran. Tetapi kemudian dia menolak menghafalnya lagi, tidak mau murojaah lagi, melupakan semuanya sama sekali. Atau dia tidak lagi ke agama, padahal dia sudah pernah mempelajari tafsir atau Al-Quran. Maka ini berbahaya sekali bagi putra putri kita, atau mungkin diri kita yang dulu betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk belajar di pesantren, atau dulu waktu di surau tadarusan dan menghafal Al-Quran juz amma. Sekarang yang tersisa cuma apa? Qul huwallahu ahad. Itu surat sapu jagat dari awal sampai akhir, semua salat sunnah pakai itu. Padahal dulunya hafalannya banyak. Karena dunia dikejar, maka lupa hafalan ini. Masuk di sini jemaah. Padahal punya waktu banyak untuk murojaah yang sedikit itu. Jadi pria mengambil Al-Quran, lalu menolak menghafalnya dan tidak mengamalkan isinya. Boro-boro mengamalkan isinya, menghafalnya aja sudah tidak mau atau lupa dari semuanya. Maka beda antara orang yang tadinya enggak hafal Al-Quran, enggak ngerti, dengan orang yang tadinya ngerti dan hafal Al-Quran kemudian ditinggalkan. Maka ini masuk ancaman ini. Serta yang kedua, tidur dan lalai dari salat wajib. Tidur lewat waktu salat wajib itu ada dua kemungkinan. Bahkan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, tanpa sengaja, ya maka dan tanpa sengaja dan tidak ada maksud sama sekali untuk lewat dari waktu sholat, maka yang seperti ini dimaafkan
yang seperti ini dimaafkan. Rasulullah pun pernah seperti itu sekali, dan itu di masa-masa perjalanan jauh, kecapean. Namun yang seperti ini pun diberi uzur ketika apa? Pertama, bukan kebiasaan. Kalau tuman, ini enggak diberi uzur. Karena setiap dia tuman. Kebiasaan buruk, bad habit, bahasa Jawa itu. Nah, kalau misalnya ya tiap hari lewat waktu subuh, ini bukan enggak sengaja ini udah super tuman. Maka enggak ada uzur, dosa besar, masuk dalam ancaman ini, itu satu. Atau yang kedua, memang sengaja dia menunda-nunda salat, lalai akan salat wajib. Baik karena tidur, atau karena main, atau karena apa, kerja dan seterusnya. Maka ini juga kena. Atau dia ketiduran, tapi sebenarnya dia sudah sadar kalau itu waktu salat, tapi dia biarkan dirinya tidur. Dia sadar, dia biarkan diri tidur sampai selesai waktu salat, maka ini kena ancamannya juga. Ya. Maka sekarang ibu atau bapak, gimana anak-anak kita di rumah yang sudah usia 7 tahun ke atas? Ya bu ya pak. Ya. Kalau misalnya anak-anak kita nih udah 7 tahun ke atas atau usia baligh, tapi masih di bawah pengasuhan kita karena belum menikah misalnya. Nih jam segini nih masih bobok misalnya di kamarnya, bukan karena tidur pagi, tetapi memang belum bangun untuk sholat subuh. Bahkan Anda hadir di sini jemaah sekalian rahimakumullah, bisa dibilang enggak boleh sekarang Anda pulang ke rumah bangun itu anak-anak. Hadir di majelis ilmu seperti ini sunnah pak. Tanggung jawab Anda kepada anak-anak itu wajib untuk sholat subuhnya. Tapi saya pikir, saya yakin gak bakal antum keluar pak sekarang, karena bakal ketahuan anaknya belum bangun. Jadi udah stay aja di sini pak. Ntar kalau antum keluar, oh yo bapak tuh kan, ayo. Ya padahal pengen pipis ya. Jadi kalau anak-anak kita seperti itu kelakuannya, kita nggak ingetin, berat tanggung jawab di akhirat. Takutnya kita kena juga nih ancaman ini. Ya, berarti 10-15 menit lagi ya. Ya, sampai jam 5.40 insyaallah. Mereka melanjutkan, pria selanjutnya yang kau jumpai yang disobek dari mulut sampai ke tengkuk, dari hidung sampai ke tengkuk, dari mata sampai ke disobek pakai pengait besi yang tajam, adalah pria yang pada pagi hari keluar dari rumahnya lantas berbuat dusta dengan suatu kedustaan yang sampai ke berbagai penjuru dunia, itu tersebar kemana-mana dustanya itu. Ini banyak nih sekarang nih. Hoax, nyebarin hoax. Dan penyebar hoax itu enggak cuman orang bodoh doang. Bukan tidak mungkin orang alim berilmu nyebarin hoax. Apa nyebarin hoax? Atas nama agama, bohong. Keluar pada pagi hari, keluar dari rumahnya. Mudah-mudahan bukan saya, na'udzubillah min dzalik. Lalu berbuat dusta dengan kedustaan sampai semua orang tahu dusta itu sebar. Baik dusta tentang fulan, atau dusta tentang kenyataan, dusta tentang agama, dusta tentang hukum dan seterusnya. Nyebarin kedustaan dari pagi itu udah nyebarin kedustaan. Atau tentang aib orang, ditambah-tambahin jadi bahan gosip. Kerjanya seperti itu tuh, baik digaji atau enggak, ini masuk. Enggak cuma laki-laki, perempuan banyak seperti ini yang namimah, yaitu adu domba, ngomong bicara tidak sesuai dengan kenyataan tentang hak atau tentang aib orang lain, sampai disebar, dikenal. Ya. Maka hati-hati di sini. Zaman sekarang tinggal klik-klik share, sebar banyak. Dan juga yang harus kita betul-betul perhatikan jemaah sekalian.
Masyarakat itu banyak yang tidak puas dengan penguasa. Bukan hanya di Indonesia. Ya. Yang kadang-kadang kebencian seseorang terhadap orang lain itu menjadikan mudahnya lisannya untuk berdusta atas nama orang itu, atau menyebar kabar dusta tentang orang itu, atau kabar yang masih simpang siur dan menjadi gosip yang masif. Maka haram atas kita untuk menikmati dan mengkonsumsi serta apalagi menyebarkannya. Hindari itu jemaah. Mungkin enggak sampai dipidana kita di dunia, tapi di akhirat khawatir masuk ke dalam ancaman ini. Setidaknya kalau memang kita tidak puas dengan penguasa, doakan yang terbaik supaya diberi hidayah. Itu lebih afdal daripada mengorek-korek kemudian menyebarkan hoax. Berat tanggung jawabnya jemaah. Ini seperti ini nanti aja. Karena kalau kita menyebarkan aib orang-orang top, orang atas, artis, penguasa, tokoh agama dan seterusnya, itu digorengnya itu lebih mudah oleh banyak orang, di-share-nya lebih cepat dibandingkan kita ngegosipin Mang Oleh penjual odading. Coba, masih ingat gak Pak? Nggak inget kan? Pernah dengar gak odading Mang Oleh Pak? Lupa kan? Kan nggak penting nih orang. Tapi nggak tahu kenapa kok saya masih ingat aja nih orang. Dulu masa-masa odading itu lagi hits. Ada odading Mang Oleh, orang Sunda Mang Oleh. Coba kalau kita gosipin dia, ngapain? Ya, kita berdusta atas nama dia, orang juga nggak bakal nyebar. Tapi kalau tentang tokoh atau praktisi politik atau politikus tentang ini, mudah kesebar. Bahaya banget ini, cuma. Maka tersebar ke berbagai penjuru dunia. Maksudnya apa? Kabar-kabar dusta tentang tokoh-tokoh atau orang-orang besar atau orang-orang yang menyedot perhatian massa, disebar aibnya yang itu fitnah atau tuduhan palsu atau persangkaan belaka. Maka hati-hati. Mungkin di dunia ini pendukung kita banyak, kalau mau menyebarkan aib-aib mereka banyak yang like atau banyak yang suka karena common enemy gitu loh. Musuh ente, musuh ana juga, kita sama-sama gibahin dia. Padahal belum tentu benar. Ya, hati-hati di sini. Ingat hadis tentang muflis, orang yang bangkrut di hari akhir. Ngebawa amalan banyak amalan, sholatnya dan seterusnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, tapi selama hidup dunia mencaci ini, mencaci itu, sebarin hoax ini, ini gimana? Muflis itu artinya apa? Orang yang tadinya kaya kelihatannya tapi bangkrut, itu muflis. Tadinya para sahabat bilang, oh muflis itu orang yang bangkrut adalah orang yang dia udah habis duitnya ya Rasulullah. Bukan itu yang dimaksud. Muflis itu adalah orang yang membawa amalan-amalan yang besar, amalan salat, amalan zakat dan seterusnya, tapi sebenarnya dia muamalahnya enggak benar. Mencaci ini, mencaci itu, menggibah ini, menggibah itu dan seterusnya. Memfitnah ini, memfitnah itu, maka bangkrutlah dia di hari akhir. Jangan sampai jemaah sekalian rahimakumullah, kita bapak-bapak nih yang udah pensiun kadang-kadang gabut. Ya baik, kadang-kadang bapak-bapak yang pensiun gabut di rumah, nggak ada kerjaan, bikin hoax. Ajaib, bukannya ke akhirat ini malah bikin hoax, mau jadi mama tah. Kemudian kadang di grup RT share ini share itu. Emak-emak juga bisa kayak gitu. Postingan-postingan orang tua di media sosial kadang-kadang caps lock semua tuh, gede tulisannya tuh, disebar di grup keluarga. Padahal ini hoax. Coba di grup keluarga masing-masing Pak, kadang ada kita nemuin orang-orang tua nyebarin hoax atas nama agama. Selawatlah 1000 kali. Di bah, ini salah, nggak ada. Kamu berani sama orang tua? Nah, gitu. Padahal anak atau keluarganya yang ngingetin itu maksudnya jangan, ini bahaya, ini hoax. Kalau kesebar kemana-mana gara-gara disebar oleh orang tua ini, ya kemudian apa?
bisa kena. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan kedustaan, apalagi atas nama agama. Adapun kaum pria dan kaum wanita yang telanjang di dalam bangunan seperti tungku itu semua pezina. Pezina. Dan sekarang yang berzina itu nggak perlu lokalisasi, jemaah. Bahkan ada aplikasi di YouTube aplikasi di Google Play, di Play Store, aplikasi Android yang bukan indikasi, bahkan terbukti di beberapa kasus di Indonesia ini lokalisasi online, pelacuran online, yang mana itu sebenarnya kalau nggak salah itu cuma chatting aplikasi chatting kayak WhatsApp gitu kayaknya deh. Tapi dia itu hanya khusus orang-orang yang mau ngedate, yang nyari pacar, yang nyari pasangan gitu. Tapi bukan untuk nikah, bukan, having fun aja gitu. Itu ada. Tolong jangan dicari karena bapak sudah tua. Ya. Nah, dan itu terbukti di beberapa berita gara-gara aplikasi ini, nggak bisa kita sebut karena ini bisa masuk delik, nanti repot urusannya. Aplikasi seperti ini itu menjadi sumber perzinahan di zaman sekarang, dan itu lebih mudah dibandingkan lokalisasi yang sifatnya teritori tempat, karena ini pakai komunikasi jarak jauh pun bisa, dan seterusnya. Terus pria yang berenang dan disuapkan batu ke mulutnya, berenang di sungai darah, itu orang yang memakan riba. Oh, nggak ringan riba itu. Terus laki-laki yang jelek bentuknya, yang berada di sisi neraka serta mengobarkan api dan mengitarinya, itu malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Ya. Pria tinggi yang berada di dalam taman adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pria tinggi di dalam taman. Sedangkan anak-anak yang berada di sekitarnya adalah setiap anak yang meninggal di atas fitrah. Anak-anak kecil yang belum baligh. Ya. Kemudian sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrikin?" Maka kata Nabi SAW, begitu pula dengan anak-anak kaum musyrikin, mereka nanti ke surga juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ini benar kata Nabi SAW, tetapi ada riwayat-riwayat lain yang Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan di salah satu kitabnya bahwasanya anak-anak orang kafir akan diuji dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Jika hasil ujiannya baik, maka masuk ke dalam golongannya Nabi Ibrahim. Namun jika gagal karena mungkin sudah paten walaupun belum baligh, itu sudah masuk kekufuran di hatinya betul-betul, maka ini masuk neraka. Kaum yang separuh tubuhnya elok dan separuh yang jelek, itu kaum yang mencampur amal saleh dengan amal yang buruk, lalu Allah memaafkan mereka. Semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua dan menjadikan kita orang yang dihindarkan dari azab Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Allahumma amin. Taib. Apakah sudah syuruk, Pak? Sebenarnya secara kenyataan udah, Pak. Kalau kita lihat itu udah syuruk itu apa namanya? Syuruk itu apa namanya? Bersinar, Pak. Itu Anda melihat itu udah bersinar loh, Pak. Iya, bahkan nggak lama lagi zuhur, sekitar 7 jam lagi. Ya, memang sih nggak pakai pakem 10 atau 15 menit, itu kisaran aja gitu loh. Tapi saya melihat ini udah syuruk, ya, udah maksudnya udah syuruk, udah matahari meningkat sehingga udah kelihatan merah itu, ya. Tapi jika ada pertanyaan diperbolehkan jemaah sekalian. Kalau nggak ada ya udah. Nggak ada. Waalaikumsalam. Loh, masya Allah, Bapak di sana. Biasa di situ, Pak. Oh, mojok-mojok, hati-hati, Pak. Silakan, Pak. Ya, jazakallah khair. IT dia profesi, dia seorang ahli teknisi IT gitu ya. Subhanallah.
apapun, mau dia IT, mau dia apapun, ya kalau misalnya dia memang kerjanya nge-share berita, dilihat beritanya berita hoax atau bukan gitu loh. Ketika berita itu ghibah, maka ini masuk dalam hukum ghibah jelas. Dan setiap yang membaca ghibah itu seperti menyumbang dan mentransfer dosa untuk dia. Dan yang mengkonsumsi ghibah kemudian menghibahi lagi ke orang lain, itu dosanya sebenarnya berlipat-lipat ke source pertama, sumber pertama, yaitu yang men-share itu atau yang menulis ghibah itu. Dan betapa masifnya ghibah di zaman sekarang, terutama artis-artis, apalagi yang mau cerai atau yang sedang cerai itu. Banyak lah. Kayaknya setiap per 3 bulan itu ada artis baru yang bakal cerai. Dan itu ada bahan masakan orang-orang media yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, itu masuk. Itu yang ghibah, Pak. Apalagi kalau yang dusta. Jadinya fitnah. Dan tidak ada dari gosip-gosip infotainment yang di media sosial atau di media ya, melainkan pasti di komentatornya banyak kedustaan-kedustaan dan tambahan-tambahan dari komentator. Ini majelis ghibah nih. Makanya bisa dikatakan hampir tidak mungkin majelis ghibah lepas dari dusta. Karena pasti ada tambahan-tambahannya. Oh iya tuh, saya juga tahu tuh. Iya sih, tapi kata ini tuh, ini wah tuh. Apalagi kalau mama udah ngumpul, itu kayak udah betul-betul bicara akhirat. Serius banget padahal lagi ghibah. Sampai dahi itu sampai berlipat-lipat itu dahinya, saking seriusnya ghibahin orang. Hati-hati ibu-ibu, jangan seperti itu. Maka itu bahaya sekali, Pak. Mau dia IT atau apa, kalau tugasnya seperti itu, berita-berita hoax, sekali aja walaupun dia nggak sengaja, resikonya besar. Apalagi kalau memang tugasnya untuk nyebarin berita-berita yang memang hoax itu. Gitu, wallahu alam. Ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Jadi dia dengar azan. Ah. Kalau misalnya dia bangun masih pada waktu sholat, maksudnya pada waktunya, sholat pada waktunya masih, ini nggak Pak? Kecuali Pak, kalau dia bangunnya disengaja di akhir-akhir waktu sholat, di waktu yang darurat, maka itu masuk dosa walaupun belum keluar waktunya. Dosa karena apa? Menunda sampai ending, sampai menuju ngepres gitu sampai itu. Itu bisa dosa. Kayak misalnya subuh kan selesai jam 5:25 misalnya. Maka dia baru sengaja bangun jam 5:15. Padahal azan tadi jam 4:15-an. Maka ini ngepres banget sampai akhir, ini bisa dikhawatirkan berdosa karena mengakhirkan sampai waktu darurat. Waktu darurat itu adalah beberapa menit sebelum selesai waktunya. Itu hanya layak seorang yang memang kepepet untuk sholat di situ saja bisanya. Adapun kalau dia udah berulang dari awal tapi dia sengaja mengakhirkan sampai waktu darurat, maka dia dosa tetap. Ya, dosa. Ya gitu. Kalau alasannya syar'i, kalau tidur enggak Pak, tidur dosa. Kalau tadi udah dengar azan ya. Kadang darurat Pak, kadang darurat. Kerjaan kadang darurat. Ya, jadi itu dilihat ya, kontekstual Pak, case per case itu Pak. Kerjaannya kayak gimana dulu, apakah bisa keluar apa enggak. Kalau enggak bisa dan ini harus dilakukan segera, maka itu boleh diakhirkan. Karena ini amanah dan seterusnya, atau maslahat manusia dan seterusnya. Seperti dokter, security dan seterusnya. Kalau ditinggalin bahaya gitu misalnya. Tapi enggak semua security harus kayak gini. Karena ada juga yang tetap aman kok, bisa shift-shiftan gitu kan. Kontekstual, makanya kita bisa menggariskan mana gini enggak begitu. Orang lebih tahu masing-masing. Ya begitu. Wallahu alam, kita cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat untuk Anda dan juga antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.